Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, minggu ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Di bawah ini merupakan penulisan fungsi kuadrat tersebut. Ini adalah notasinya. Dibacanya, fungsi f memetakan x ke ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk rumus fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan syarat A, B, dan C adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Materi yang akan disampaikan di fungsi kuadrat, yang pertama adalah menggambar grafiknya, yang kedua menyusun fungsi kuadrat, dan yang ketiga adalah model matematika yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Yang pertama adalah menggambar grafik. Untuk menggambar grafik, kita langsung ke contoh soalnya ya. Gambarkanlah grafik fungsi dari f dalam kurung x sama dengan x kuadrat dikurang 4x plus 3. Untuk menggambarkan grafik, langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu x. Kita misalkan fx itu sama dengan y sama dengan 0. Nah, kita tulis persamaan fungsinya y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Karena y-nya kita misalkan sebagai 0, berarti kan 0 sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3. Nah, kemudian kita faktorkan. Biar lebih mempermudah, dipindahkan ke ruas kiri ya. Min 4x tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan sama dengan 0. Bilangan berapa? Berarti jika dikalikan hasilnya adalah 3, dan jika dijumlahkan adalah negatif 4, yaitu negatif 3 dengan negatif 1. Kita kalikan negatif 3 kali negatif 1 hasilnya adalah 3, negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Maka di sini x-nya itu sama dengan, ini kan pindah ruas ya, jadi 3, atau x-nya sama dengan 1. Jadi titiknya itu ada 2, yaitu di 3, y-nya 0 dan 1,0. Nah, selanjutnya kita menentukan titik potong sumbu y. Kalau untuk menentukan titik potong sumbu y, berarti kita misalkan x-nya yang 0. X-nya sama dengan 0. Jadi kita tulis y sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3. Maka y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3. Y sama dengan ini 0, 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. Maka titik potongnya itu x-nya 0 dan y-nya adalah 3. Nah, selanjutnya, ini adalah fungsi yang tadi ya. Yang ketiga itu adalah menentukan sumbu simetri dan titik puncak. Nah, untuk menentukan sumbu simetri, itu berarti menentukan koordinat x-nya, dan untuk titik puncak itu menentukan y-nya. Rumus untuk menentukan nilai x-nya itu adalah b per min 2a. Berarti langkah pertama kita memang harus nyari dulu a-nya berapa, b-nya berapa. Nah, a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Berarti di sini a-nya sama dengan 1. B adalah koefisien dari x, berarti b-nya sama dengan negatif 4. Dan c itu adalah konstanta atau bilangan. C-nya berarti sama dengan 3. Nah, baru bisa kita substitusikan ke rumusnya. Maka sama dengan B-nya itu adalah min 4 per min 2 dikali A-nya 1. Sama dengan min 4
kali min 2. Maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan menentukan titik puncaknya. Ini rumusnya. Kita substitusikan. B-nya min 4 dikuadratkan berarti kemudian negatif 4 dikali A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 3. Nah, per min 4 dikali A-nya 1. Maka sama dengan 4, min 4 dikuadratkan itu 16. Min 4 kali 1, min 4 kali 3 itu adalah min 12 per min 4 kali 1 adalah min 4. Kita pindahkan ke kanan ya. Maka Y sama dengan 16 min 12 itu 4 per min 4. Maka Y-nya sama dengan negatif 1. Jadi, koordinat titiknya X-nya adalah 2, min 1. Nah, jadi semua titiknya sudah kita dapat. Untuk titik potoknya adalah 3,0, 1,0, dan 0,3, dan koordinat puncaknya adalah 2, min 1. Nah, sekarang kita akan gambar grafiknya. Ibu akan menggambar grafiknya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sekarang akan kita coba gambar grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Tadi titik potongnya itu ada di 3,0, 1,0, dan 0,3 ya. Buat dulu titik-titiknya. 3,0, 1,0, kemudian 0,3. Kemudian tadi itu melewati koordinat puncaknya 2, min 1. Nah, berarti 2, min 1 di sini ya. Nah, jadi nanti saat menggambar grafiknya itu akan melewati titik beloknya ada di sini, ada di 2, min 1 karena itu merupakan koordinat puncaknya. Nah, ini adalah gambar dari parabola tersebut, di mana titik puncaknya itu ada di sini, dan grafiknya itu melewati titik potong 0,3, 1,0, dan 3,0. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi, sebenarnya nggak usah kayak gini caranya. Ibu mencontohkan ini kalau misalkan kalian menggambarnya secara manual. Kalau misalkan pakai aplikasi langsung aja ya. Kalian tinggal masukkan fungsinya. Y sama dengan tadi itu X pangkat 2 min 4X plus 3. Nah, dapat dilihat kan sama dengan gambar yang tadi di gambar secara manual, di mana titik beloknya itu ada di 2, min 1 karena 2, min 1 itu adalah sumbu simetri dan juga titik puncaknya. Kemudian melewati titik-titik potongnya. Untuk titik potong di sumbu Y-nya itu ada di 0,3 dan untuk titik potong di sumbu X-nya ada di 1,0 dan 3,0. Masih membahas tentang menggambar grafik. Selanjutnya itu adalah sketsa kasar dari grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk sketsa kasarnya itu seperti ini. Jika kita perhatikan pada gambar di samping ini, ada D, ada A. Nah, untuk D itu adalah diskriminan dari fungsi kuadrat, sedangkan A
A itu apa? Nah, sekarang kita perhatikan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, untuk apa? Nah, A ini menentukan apakah parabola tersebut terbuka ke atas, berarti seperti ini, terbuka ke atas, atau parabolanya itu terbuka ke bawah, seperti ini. Nah, sedangkan D itu untuk apa? D itu adalah diskriminan. Jadi, untuk menentukan apakah parabola tersebut memotong sumbu X di dua titik, menyinggung sumbu X, atau memotong sumbu X di satu titik, atau tidak memotong sama sekali sumbu X. Rumus untuk diskriminan itu adalah ini. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita perhatikan gambar. Di sini D-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Jadi, jika diskriminannya hasilnya positif dan A-nya juga positif, maka parabola tersebut akan memotong sumbu X di dua buah titik dan parabola tersebut akan terbuka ke atas. Kemudian yang bawah, ini perbedaannya kalau misalkan A-nya negatif tapi D-nya positif, maka kurvanya itu tetap memotong sumbu X di dua titik, tapi parabolanya itu terbukanya ke bawah. Nah, kalau misalkan diskriminannya itu sama dengan 0, maka kurva akan menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di satu titik. Tapi kalau misalkan A-nya positif, kurvanya terbuka ke atas, kurva atau parabola ya. Tapi kalau misalkan A-nya negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Kemudian yang ini, jika diskriminannya kurang dari 0, berarti diskriminannya negatif, A-nya itu positif, maka parabolanya itu tidak akan atau ada di atas sumbu X. Nah, atau tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0 atau positif. Atau ini kalau misalkan gambar parabolanya seperti ini, itu bisa juga dinamakannya definite positif. Nah, sedangkan kalau misalkan D-nya kurang dari 0 tapi A-nya itu kurang dari 0 juga, di mana A-nya negatif, maka kurvanya terbuka ke bawah. Nah, dan tidak menyinggung sumbu X. Tidak menyinggung, tidak memotong sumbu X. Ini dinamakannya adalah definite negatif. Untuk yang ketiga itu mengenai model matematika yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, ini lebih ke soal cerita sih. Nah, untuk soal yang pertama. Jumlah dua buah bilangan adalah 20. Tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan itu. Jadi, langkah pertama kita misalkan dulu dua buah bilangan tersebut itu adalah X dan Y. Maka X ditambah Y itu sama dengan 20. Maka Y sama dengan 20 min X. Nah, setelah itu kita misalkan lagi. Pemisalan yang kedua, Px itu adalah fungsi P dalam variabel X, di mana Px ini merupakan fungsi dari hasil kali kedua bilangan itu. Maka ini jadi X dikali Y. Nah, Px sama dengan X kali Y. Maka X, Y-nya kita substitusikan. Dikali 20 min X. 20 kali X berarti 20X min X kuadrat. Nah, jadi didapat fungsi Px-nya itu sama dengan 20X min X kuadrat. Nah,
sekarang kita cari hasil kali terbesar. Berarti kita misalkan hasil kali terbesarnya itu adalah P maksimum ya. Nah, untuk menentukan P maksimum, itu rumusnya menggunakan rumus untuk mencari titik puncak, yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini rumusnya. Nah, karena kita mengetahui fungsinya ini, berarti harus menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Berarti di sini nilai A-nya itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat, yaitu min 1. B-nya adalah koefisien dari variabel X, yaitu 20. Dan C-nya adalah konstanta atau bilangan. Di sini konstanta atau bilangannya tidak ada, berarti 0. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus. Sama dengan B-nya itu adalah 20 kuadrat dikurang 4 kali A-nya adalah min 1, C-nya adalah 0 dibagi min 4 dikali min 1. Maka 20 dikuadratkan itu adalah 400 dikurang ini 4 kali min 1 kali 0 itu 0 ya. Berarti di atas cuma sisa 400 dibagi ini 4. Nah, maka hasilnya 400 bagi 4 itu adalah 100. Nah, jadi hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut adalah 100. Nah, yang kedua itu menyusun fungsi kuadrat. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 1,4 dan melalui titik min 1,0. Rumus yang digunakan untuk menyusun fungsi kuadrat, ini rumusnya. Y sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Nah, sekarang kita tentukan dulu apa saja yang diketahuinya. Di sini ada titik puncak, nah berarti ini adalah XP dan ini adalah YP. Melalui titik min 1,0, nah berarti ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Kita substitusikan, Y-nya 0 sama dengan, nah A-nya yang belum diketahui, berarti kita akan mencari A-nya. A kali min 1, XP-nya 1, berarti dikurang 1 dikuadratkan ditambah 4. Maka 0 sama dengan A dikali min 2 dikuadratkan ditambah nah ini ditambah 4. 0 sama dengan min 2 dikuadratkan itu adalah 4. 4 dikali A jadi 4A tambah 4. Nah, karena kita akan mencari A, berarti min 4-nya kita pindah ruaskan. Sisa di sini 4A. 0 dikurang 4. Maka A sama dengan di sini min 4 kan 0 kurang min 4 min 4. Ini pindah ruas jadi per 4. Maka nilai A sama dengan min 1. Nah, sesudah didapat A-nya, sekarang kita substitusikan lagi ke rumus nilai A dan puncaknya saja. Tulis rumusnya Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, Y-nya tetap sama dengan A-nya min 1 dikali X min XP-nya adalah 1 dikuadratkan ditambah 4. Maka Y sama dengan min 1 dikali X min 1 dikuadratkan itu X kuadrat min 2X plus 1 ini plus 1 baru dijumlahkan dengan 4.
dijumlahkan dengan 4, maka Y sama dengan kalikan ke dalam kurung untuk yang min satunya sama dengan berarti min 1 kali X kuadrat jadi min X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 tambah 4. Tadi di sini ya, tambah 4. Nah, jadi hasilnya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, jadi fungsi kuadratnya itu adalah ini. Yaitu Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Ini ya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya masih di model matematika yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang X dan lebar 10 min X. Tentukan luas maksimumnya. Langkah pertama, kita misalkan dulu Lx itu adalah fungsi L dalam variabel X yang menyatakan luas dari persegi panjang tersebut. Rumusnya itu adalah panjang dikali lebar. Panjangnya kan tadi sudah diketahui X, dan lebarnya itu adalah berarti dikali 10 min X. Nah, kemudian kita kalikan. Kita kalikan 10X min X kuadrat. Nah, sekarang jadi sudah didapat rumus fungsinya itu adalah 10X min X kuadrat. Untuk menentukan luas maksimumnya, itu menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus untuk mencari titik puncak. Sama seperti tadi, berarti luas maksimum sama dengan B kuadrat ini B kuadrat min 4AC per 4 min 4A. Ini rumusnya. Karena A, B, dan C-nya belum ditentukan ya, maka kita tentukan dulu menggunakan fungsi yang baru saja kita dapat. A-nya adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Berarti di sini min 1 A-nya. B-nya adalah koefisien dari variabel X, maka 10. Dan C adalah konstanta atau bilangan. Nah, di sini nggak ada kan, jadi 0. Kita substitusikan ke rumus. Nah, sama dengan B-nya adalah 10 kuadrat min 4 dikali A-nya min 1 dikali C-nya 0. Nah, jadi per di sini min 4 dikali A-nya adalah min 1. Sama dengan 10 dikuadratkan itu 100. Kemudian min 4 kali min 1 kali 0 itu adalah 0 ya. Jadi 100 tambah 0 tetap aja jadi 100. Ini 100. Min 4 kali min 1 hasilnya adalah 4. Nah, 100 bagi 4 hasilnya 25. Nah, jadi luas maksimum dari persegi panjang tersebut itu adalah 25 satuan luas. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, sebuah benda dilempar vertikal ke atas. Tinggi benda itu dalam T detik dirumuskan oleh fungsi H dalam variabel T, yaitu H dalam kurung T sama dengan min 5 tambah 6T min T kuadrat meter.
Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh benda tersebut dan waktu yang diperlukannya. Nah, berarti kan tadi diketahui rumus fungsinya. Kemudian yang ditanyakannya adalah tinggi maksimum, berarti H maksimum, dan waktu yang diperlukannya. Nah, karena di sini ada yang ditanyakannya tinggi maksimum, berarti kita menggunakan rumus untuk menentukan titik puncak. Kita harus cari dulu A, B, dan C-nya dari rumus fungsi tersebut. Berarti di sini A-nya adalah koefisien dari T kuadrat, berarti min 1. B-nya adalah koefisien dari T, 6. Dan C-nya adalah konstanta atau bilangan. Berarti di sini min 5 ya. Nah, setelah itu kita cari tinggi maksimumnya. H maksimum sama dengan rumusnya itu B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita substitusikan. B-nya itu adalah 6 kuadrat min 4 dikali A-nya min 1, C-nya adalah min 5. Nah, per min 4 kali min 1. Sama dengan, ini 6 dikuadratkan 36, min 4 kali min 1 itu 4. 4 kali 5 itu adalah, 4 kali min 5 itu adalah min 20 ya. Min 20, ini min 4 kali min 1 hasilnya adalah 4. Maka sama dengan, ini 16 per 4. Maka nilainya 16 bagi 4 itu adalah 4. Nah, jadi tinggi maksimumnya adalah 4 meter ya. Meter. Untuk tinggi maksimumnya. Nah, sekarang kita akan menentukan waktu yang diperlukannya. Untuk menentukan waktu yang diperlukannya itu menggunakan rumus sumbu simetri. T sama dengan B per min 2A. Maka B-nya adalah 6 per min 2 dikali A-nya min 1. Maka 6 dibagi ini 2 kan ya. Maka hasilnya adalah 3. Satuannya tadi dalam detik. Satuannya dalam detik. 3 detik. Nah, jadi tinggi maksimumnya adalah 4 meter dan waktu yang diperlukannya adalah 3 detik. Dan ini untuk contoh soal yang terakhir. Keuntungan suatu perusahaan dapat dinyatakan dengan fungsi K dalam kurung X sama dengan min setengah X kuadrat ditambah 20X ditambah 230. Dengan X adalah biaya promosi dalam jutaan rupiah. Agar memberikan keuntungan yang maksimum, tentukan besar biaya promosi yang digunakan perusahaan itu. Tadi diketahui rumus fungsinya. Yang ditanyakannya agar memberikan keuntungan yang maksimum, tentukan besar biaya promosi yang digunakan perusahaan itu. Nah, kalau misalkan ditanyanya keuntungan maksimum, berarti kan kita menggunakan rumus untuk menentukan titik puncak. Akan tetapi di sini yang ditanyakannya itu adalah besar biaya promosinya, yaitu X-nya yang ditanyakan. Nah, berarti kita menggunakan rumus sumbu simetri. Berarti kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, berarti A sama dengan min setengah. Nah, kemudian B-nya adalah koefisien dari variabel X, maka B-nya sama dengan 20. Kemudian C-nya adalah bilangan atau konstanta. Maka C-nya adalah 230. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya, yaitu untuk menentukan sumbu simetri ya. Rumusnya X sama dengan B per min 2A.
Maka B-nya adalah 20 per min 2 dikali min setengah. Besar. Nah, maka di sini 20 per min 2 kali min setengah itu adalah 1. Hasilnya adalah 20 untuk X-nya. Tapi tadi diketahui bahwa biaya promosinya itu dalam jutaan rupiah. Maka besar biaya promosi tersebut itu adalah 20 juta rupiah. Nah, ini adalah besar biaya promosi yang digunakan perusahaan itu. Nah, pembelajaran untuk minggu ini sampai sini. Semoga materi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.